kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 71. Mazmur 71, mulai ayat yang pertama. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji bagi banyak orang. Aku seperti tanda ajaib karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripada aku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Kita cukup sampai di sini. Di sini dikatakan doa minta perlindungan di masa tua. Jadi pemazmur ini hidupnya sejak dari kecil sampai masa tuanya itu penuh dengan pertempuran dan hidupnya sungguh hanya bergantung kepada Tuhan. Bahkan sampai masa tuanya banyak musuh-musuhnya yang mengincar dia, dan pemazmur berseru kepada Tuhan supaya Tuhan jangan meninggalkan dia. Kita lihat dulu pembukaannya, ayat pertama sampai ayat yang keempat ini dikatakan, padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Nah, pemazmur di sini mengatakan bahwa hanya kepada Tuhan dia berlindung. Dan Tuhan yang akan melepaskan, Tuhan yang akan meluputkan pemazmur dari serangan-serangan musuhnya. Tetapi ketika pemazmur itu menghadapi musuhnya, dan pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Ayat kedua menarik kalau diperhatikan, lepaskanlah aku
dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Bahwa pemazmur ini akan dilindungi Tuhan, diluputkan oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, menurut keadilan Tuhan. Artinya apa? Bahwa perlindungan Tuhan, seruan-seruan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan karena kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita yang salah, jangan berseru pada Tuhan, Tuhan, lindungi aku dan pukul musuh-musuhku. Kalau kita yang salah, kita tidak bisa berseru seperti itu. Tetapi penyediaan pengampunan Tuhan tersedia bagi kita. Kalau kita yang salah, kita hanya bisa berseru meminta ampun kepada Tuhan dan kemudian juga meminta ampun kepada orang-orang yang kita sakiti. Itulah keadilan Tuhan. Tetapi ketika kita hidup benar, kita bisa menuntut keadilan Tuhan ketika ada orang-orang yang memusuhi kita, berniat mencelakakan kita, berniat membinasakan kita, kita bisa minta keadilan Tuhan. Tuhan, aku sudah hidup benar di hadapan-Mu. Aku tidak berbuat salah kepada orang yang lain dan orang-orang mau mencelakakan aku. Aku minta keadilan-Mu. Inilah yang dikatakan oleh pemazmur. Jadi bahkan di dalam Alkitab dikatakan, kutuk tanpa alasan tidak mungkin kena. Jadi ketika kita hidup benar, maka keadilan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Wow, itu sangat luar biasa. Sidang jemaat, saya mau beritahukan juga bahwa kita sungguh mendapatkan kasih karunia Tuhan di tempat ini. Saya minggu lalu melayani di Probolinggo. Ibadahnya 1 jam. Jadi karena mereka ngundang saya sebagai hamba Tuhan, sebagai tamu, maka nyanyiannya 1, nyanyian penyembahan, sudah itu langsung saya khotbah. Ya. Dan saya tanya sebelumnya, Pak, berarti khotbah saya 30 menit. Oh enggak, Pak, 45 menit lah. Atau Pak Yusak perhatikan jemaat gelisah apa enggak? Kalau enggak gelisah, tancap terus. Ya sudah, akhirnya saya khotbah 1 jam. Berarti 1 jam lebih. Ya, tapi enggak enak. Saya enggak boleh jalan maju ke depan begini, enggak boleh. Saya harus di sini. Dan biasanya saya kalau khotbah keringetan ini di dahi, sekarang di mulut. Ya. Karena masker harus dipakai. Semuanya itu udah ada yang dibuka maskernya. Semuanya pakai. Dan hamba Tuhannya mengatakan begini, karena kami harus taati, Pak. Karena saya sudah tanda tangan. Semuanya pakai masker. Ya. Oleh karena itu saya katakan, ini mujizat. Kasih karunia Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Ya. Bisa ibadah 2 jam, bahkan lebih, ya kan? Ini anugerah Tuhan. Bahkan masih banyak gereja yang tidak bisa ibadah seperti kita ini. Tetapi perhatikan, akan banyak orang yang ternyata pada akhirnya menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Hati-hati di sini, ketika kita mendapatkan kasih karunia, biarlah kita seperti Paulus mengatakan, dan aku tidak membuat sia-sia kasih karunia Tuhan atas hidup. Justru aku bekerja lebih giat daripada rasul-rasul yang lain. Justru aku lebih giat beribadah dibandingkan jemaat yang lain. Dan seharusnya seperti itu. Jadi, sungguh kita mendapatkan anugerah Tuhan. Dan ketika saya sampai pun saya baru sekarang ini, saya ingat hanya salaman 1 kali sama 1 orang. Iya. Gak ada yang berani salaman kecuali, lucu kan? Ada 1 jemaat diperkenalkan, Pak, ini jemaat baru di tempat ini. Justru yang baru langsung kasih tangan ke saya langsung kasih juga.
Bayangkan sudah dari malam sampai sore keesokannya belum salaman sama sekali. Salaman, ketika saya terima salaman, orang-orang di sekeliling saya pun kelihatannya merasa aneh. Berarti nanti salaman ini merupakan suatu kelangkaan di akhir zaman. Kalau kita kan orang Madura pintar kan, mau salaman sampai 1000 ya salaman, setelah itu hand sanitizer kan. Orang Madura ternyata lebih pintar. Ya. Pokoknya habis salaman jangan masukkan jarinya di hidung. Ya, jangan. Sebelum dimasukkan ke hidung, hand sanitizer atau cuci tangan. Itu aja kok. Ya, enggak perlu takut. Berjaga-jaga boleh, tetapi tidak boleh takut. Karena selamanya takut tidak akan pernah berjalan bersama iman. Dan orang yang mengaku beriman tidak bisa sekaligus hidup di dalam ketakutan. Ya. Kalau tapi kan berhikmat. Hikmat tambah ketakutan berarti pengecut. Ya. Hikmat tambah iman, dewasa rohani. Itu aja. Nah, pemazmur yang mengatakan ayat yang keempat, demi keadilanmu katanya. Dan dia kemudian katakan, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Itu jelas. Pemazmur katakan, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Berarti secara tersirat, pemazmur mengatakan, aku tidak salah loh Tuhan. Aku hidup benar di hadapan. Sehingga keadilan Tuhan akan dinyatakan. Dan saya percaya bahwa keadilan Tuhan pun atas gerejanya akan segera dinyatakan mulai saat ini. Akan banyak bencana, akan banyak penyakit, akan banyak santet yang diarahkan, tetapi tidak akan kena kepada umat Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mulai tadi siang, ada satu kalimat yang terngiang-ngiang di telinga saya, berjaga-jagalah dan tambahkanlah waktu-waktu doamu mulai sekarang. Karena itu tanpa engkau sadari ketika engkau berbahasa roh, engkau ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya. Kita sudah berbicara tentang bait Allah, di mana di dalam dari bait Allah keluar aliran-aliran sungai, ya. Kemudian banyak mujizat. Tetapi saya tidak menyinggung satu hal yang akhir-akhir ini juga memenuhi saya. Ternyata air kita ini bait Allah. Ya. Dan air itu keluar dari pintu bait Allah dikatakan. Pintu kita adalah mulut. Dan ketika aliran-aliran sungai kehidupan itu mengalir dari mulut kita, artinya apa? Bahasa roh. Ketika engkau banyak berbahasa roh, ketika engkau banyak berbahasa roh, semakin banyak, jangan hanya satu tapak, tetapi engkau terus berdoa dalam bahasa roh. Bukan hanya terus berdoa dalam bahasa roh, engkau harus berdoa lebih keras dalam berbahasa roh, engkau harus berdoa lebih kuat dalam bahasa roh, maka air itu akan terus naik. Air itu akan terus naik. Air itu akan terus naik. Dan tiba-tiba engkau akan melihat dalam kehidupanmu pelipat gandaan. Engkau akan melihat dalam kehidupanmu yang tidak pernah ada menjadi ada. Engkau akan melihat dalam kehidupanmu bagaimana berkat-berkat Tuhan ditambahkan. Ayat yang kelima mengatakan begini. Saya akan lompat dulu, ini akan berurutan. Ayat yang ke-6. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Kesadaran dari pemazmur ini sangat luar biasa. Bahkan ini
adalah Mazmur Daud. Ya. Nanti di pasal 72 itu dari Salomo. Tetapi 71 ini Mazmur Daud. Dan ingat, Daud adalah anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Ya. Tetapi Daud katakan, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Artinya bahwa ketika orang tuanya itu sudah tidak mau, ya, dia sudah tertolak sejak ibunya mengatakan aku hamil. Nah, sejak itu juga bahkan ibunya mungkin kaget, tidak menginginkan kehamilannya. Dan ketika kedua orang tuanya menolak Daud, dikatakan kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Kita itu lahir, ya seharusnya bersyukur. Berarti kalau Tuhan tidak keluarkan kita, itu meskipun seorang wanita mau ngejender maabai, ya tak keluar. Ya. Berarti ada tangan Tuhan yang menolong kita bisa keluar dan kita keluar dalam keadaan hidup. Saya percaya bahwa kita jarang yang bersyukur bahwa kita sudah lahir dalam keadaan hidup. Karena saya baru tadi pagi pun saya mendapatkan ini. Karena ini adalah pembacaan saya hari ini, Mazmur 71. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mazmur 27 ayat yang ke-10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, engkau menerima aku. Kalau ditambahkan di sini, engkau yang menopang aku. Sejak dari kandungan aku sudah tertolak, tetapi engkau menerima aku. Engkau memegang aku, engkau menarik aku dekat dan melekat kepadamu. Itu sangat luar biasa. Dan kemudian ketika pemazmur mengatakan mulai dari kandungan, Tuhan sudah menopangnya. Mulai dari kandungan, Tuhan menerima dia. Ya, Tuhan menerima dia. Maka dalam hidupnya dikatakan, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Bayangkan, anak yang disingkirkan tidak pernah dilatih berperang, tidak pernah diajari untuk berperang dan membela diri, tetapi bisa mengalahkan beruang, bisa mengalahkan akan singa, dan bahkan begini, anak yang tertolak, anak yang disingkirkan, anak yang tidak diperhatikan, tetapi menjadi anak yang bertanggung jawab demi menjaga kambing domba yang hanya 1-2 ekor dari ayahnya yang menolak dia rela untuk mempertaruhkan nyawanya. Bukankah itu keajaiban? Sidang jemaat. Ketika kita dibenci orang dan kita mendoakan, memberkati orang itu, bukankah itu menjadi tanda ajaib? Itu tidak wajar. Bagi setiap orang, tidak masuk akal. Istilah Alkitab di tempat ini, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Sidang jemaat, saya percaya bahwa Tuhan menetapkan jemaat GPPS untuk menjadi tanda ajaib dan genapilah panggilanmu. Itulah tanda ajaib. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat
perlindunganku yang kuat. Bukan karena kita hebat, bukan karena pemazmur hebat, menjadi tanda ajaib, menjadi keajaiban bagi orang-orang di sekelilingnya. Tetapi dia menjadi keajaiban karena Tuhan yang menjadi perlindungan yang kuat bagi dirinya. Sekalipun dia ditolak, dia diterima oleh Tuhan. Sekalipun dia tidak mendapatkan pertolongan dari keluarganya, dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sekalipun kakak-kakaknya yang ahli berperang tidak mengajari cara berperang, tetapi pengurapan itu yang melatih jari-jari dari pemazmur untuk berperang. Itu adalah keajaiban. Mulutku penuh pujian, penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Menghormati Tuhan sepanjang hari. Bagaimana kehidupan kebanyakan orang Kristen? Penuh dengan penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Bagaimana bisa menghormati Tuhan kalau sepanjang hari kita tidak pernah sadar akan Tuhan? Kita harus sadar bahwa Tuhan beserta kita, bahwa kita berjalan bersama Tuhan setiap waktu. Berarti kita harus banyak bercakap-cakap dengan Tuhan sepanjang hari. Saya tidak sengaja, biasanya kalau saya naik sepeda motor itu saya berbahasa roh. Lumayan agak keras. Kemudian ternyata ada teman saya dari belakang itu mendampingi saya. Sompojeng terus kayaknya. Karena orang Madura. Saya tidak sadar bahwa ada kenalan saya. Bahwa setiap saat seharusnya kita itu punya kesadaran akan Tuhan. Bukan hanya kalau beribadah di gereja. Baru kita sadar, hadirat Tuhan, ini bikin aku merinding. Bukan. Setiap waktu, setiap saat sadar kehadiran Tuhan, dengarkan dia memimpin kita, dengarkan dia berbicara, dan kita juga harus berbicara kepadanya. Kita menjadi tanda keajaiban. Wow, itu luar biasa. Seperti yang saya katakan bahkan. Ketika COVID melanda, apakah pendeta tidak terdampak? Terdampak. Tetapi 2 orang yang mengatakan pada saya, bukan jemaat di sini. Mereka katakan, tetapi kalau Pak Yusa saya yakin Tuhan cukupi, Tuhan berkati. Loh, kata-kata itu seakan-akan Tuhan sendiri yang berbicara menguatkan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan memberkati saya. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Saya selalu katakan pada istri saya, bahkan tadi pagi pun saya katakan, tadi atau kemarin, Pak Yusa, saya transfer uang jauh loh. Dari berapa pulau itu ya kalau dari sini. Belum pernah ketemu lagi. Belum pernah ketemu. Lihat di sini bawah. Tuhan bisa memberkati kita. Tetapi yang saya mau katakan, ayo mulai belajar tanggalkan pikiran kita yang mencoba untuk membatasi kuasa Tuhan atas hidup kita. Kita akan lompat ke ayat yang ke-17. Tadi kan dari kandungan, mulai dari kandungan, sekarang ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku. Loh, Tuhan yang mengajar aku sejak kecilku. Dari dalam kandungan ditopang Tuhan,
Dan kemudian ketika sudah keluar, ngerti, ya kan, ngerti. Baru di sini dikatakan, engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Ingat ini sampai masa tua. Ayat 9 mengatakan, aku pada masa tuaku. Pada masa tuaku. Berarti sejak dari kecil sampai masa tuanya, pemazmur diajar oleh Tuhan. Sangat luar biasa. Bahkan untuk membuat bait suci yang dibuat oleh Salomo, disebut bait suci Salomo, ingat denahnya itu semuanya adalah dari Daud. Bukan karena Daud seorang arsitek, tetapi Daud mendapatkan pewahyuan, Daud diajar oleh Tuhan bagaimana bait suci itu harus dibangun. Oleh karena itu, Daud di sini mengatakan, engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang, sampai masa tua, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Berarti begitu menggairahkan kehidupan pemazmur ini. Dari kecil sampai masa tua, dia selalu ada saja yang diceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Orang Kristen kalau tidak pernah mengalami perbuatan ajaib Tuhan, saya mau katakan, jangan-jangan belum Kristen. Karena perbuatan ajaib Tuhan disediakan untuk semua anak-anaknya. Tanpa perkecualian. Anda harus mengerti ini, kenapa? Karena saya melihat di YouTube seorang hamba Tuhan yang ahli teologi di Indonesia mengatakan begini. Ya mungkin Tuhan berbicara pada hamba Tuhan itu untuk menghardik COVID. Tetapi bagi saya tidak punya keberanian untuk menghardik. Dan bukan tugas manusia untuk menghardik COVID, badai dan segalanya. Lihatlah ke Tuhan yang terjadi. Kelihatannya rendah hati. Tetapi Anda kalau mau baca, tidak usah teologi, baca aja lurus-lurusan. Anda akan tahu bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menghardik. Menghardik setan, menghardik penyakit, menghardik bencana alam, menghardik malapetaka yang akan datang. Tuhan memberikan kuasa. Jadi, jangan karena kelihatannya, wah luar biasa ya rendah hatinya. Rendah hati kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya mau katakan, itulah penyesatan. Sesederhana itu. Bahkan saya mau katakan, gereja tanpa kuasa berarti sudah disesatkan. Bayangkan tubuh dari Allah yang Maha Kuasa, tubuh Kristus tidak punya kuasa. Selamanya kepala yang mempunyai kuasa tidak akan pernah klop gabung dengan tubuh yang tidak bergerak dengan kuasa. Oh, ini adalah waktu-waktu yang sangat menggairahkan. Dan sampai sekarang, sampai masa tua, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Ayat yang kelima. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Dari dalam kandungan ditopang Tuhan. Masa kecilnya diajar oleh Tuhan. Sehingga pada masa mudanya dia mempunyai iman
bahwa Tuhan bisa diharapkan. Tanpa pengajaran yang benar, ketika kita muda, kita mungkin cari kerja, kita tidak berharap pada Tuhan. Kita berharap pada pendidikan kita. Kita bisa berharap pada kenalan-kenalan kita mungkin. Tetapi berharap pada Tuhan hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengenal Tuhannya. Dan untuk mengenal Tuhan, kita harus diajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang siapa Tuhan itu, dan milikilah pengalaman. Ketika kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan, maka selamanya kita akan hidup berharap pada Tuhan. Tanpa kita punya pengalaman dengan Tuhan, tanpa kita bergaul dengan orang-orang yang berpengalaman dengan Tuhan, maka kita tidak akan berharap. Kan kalau bergaul dengan orang-orang yang berpengalaman, misalnya, ya kan? Ketika aku dalam kekurangan luar biasa, Tuhan buat mujizat. Ada kenalan yang lama tidak pernah ketemu, tiba-tiba muncul dan mengatakan aku kok digerakkan Tuhan ya untuk memberikan ini kepadamu. Nah, ketika kita mendengar pembicaraan itu orang yang berpengalaman dengan Tuhan, maka secara otomatis luar biasa ya. Seandainya itu juga terjadi padaku. Nah, bukankah ini sudah berharap? Berharap. Tetapi kalau kita tidak pernah tidak bergaul dengan orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, Anda tidak akan berharap Tuhan akan melakukan seperti yang dilakukan kepada orang yang punya pengalaman itu. Sungguh kekristenan itu adalah berbicara tentang pengalaman. Kita tidak boleh hanya sekedar mempunyai pengetahuan tentang Allah. Tetapi kita harus punya pengalaman dengan Allah. Kita harus terhubung dengan orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Kita harus mendengarkan pengalaman mereka dan memiliki pengharapan supaya pengalaman itu juga terjadi atas kehidupan. Itulah pengharapan. Saya banyak membaca buku dan membaca pengalaman-pengalaman orang itu. Dan saya tetap berharap dan terus berharap bahwa pengalaman-pengalaman itu akan terjadi di tempat ini. Akan terjadi di kota Pamekasan. Karena setiap kebangunan rohani yang terjadi, itu hanya dimunculkan terhadap orang-orang yang awalnya tidak dikenal dan tidak terkenal, tetapi mereka berdoa, dan tiba-tiba bahkan kota yang kecil menjadi tempat tujuan dari berbagai bangsa. Anda bisa bayangkan ketika orang-orang sakit disembuhkan di tempat ini, Anda bisa bayangkan segala mujizat terjadi di tempat ini. Bukan kebetulan Suramadunya sudah disiapkan supaya orang-orang Jawa mudah untuk beribadah di tempat ini. Sidang jemaat, lihatlah dengan pikiran segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling kita itu terjadi untuk menggenapi rencana keselamatan Tuhan atas manusia. Kepadamulah, di sini dikatakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Aku percaya hanya kepadamu dan aku berharap engkau melakukan mujizat. Wow, ini sungguh luar biasa. Sangat luar biasa. Ayat yang ke-9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Oh, Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Kenalan baik kita bisa membuang kita, melupakan kita ketika kita sudah tidak mampu apa-apa. Bahkan ingat, anak-anak kita pun
bisa membuang kita. Masukkan panti jompo aja, dipilih juga yang gratisan lagi, repot itu sudah. Ya, jadi perhatikan, hanya Tuhan yang setia. Dan pemazmur katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Justru semakin kita tua, semakin kekuatan kita berkurang. Saya mau katakan, Tuhan bukan hanya akan berjalan bersama kita, tetapi Tuhan akan menggendong kita, dikatakan kitab Yesaya. Bagaimana bisa kita kemudian tidak mengasihi Tuhan? Tuhan yang seperti ini loh. Pada masa tua pun kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Pada masa tua pun Tuhan tidak membuang kita. Bahkan pada masa tua Tuhan menggendong kita. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Ingat, bahkan anak kesayangan kita pun belum tentu akan bersama dengan kita dan memperhatikan kita. Ya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kalau kita mengenal Tuhan kita, saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh, semakin mengasihi Tuhan. Kenapa? Minimal dengan pengertian. Ketika yang lain akan meninggalkan aku, hanya ada satu pribadi yang tidak akan meninggalkan, yaitu Tuhan. Orang bisa kejam loh, bahkan orang yang kita kasihi, yang kita tolong bisa kejam. Di sini dikatakan jangan membuang aku. Berarti selain Tuhan, bahkan orang yang paling kita kasihi bisa membuang kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah membuang. Tuhan akan menyertai kita. Dia akan bersama kita. Bahkan dia akan menggendong kita. Jangan membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jangan meninggalkan aku apabila kekayaanku sudah habis. Bahkan jangan tinggalkan aku ketika daya ingatku sudah menurun. Tuhan dikatakan tidak akan meninggalkan kita. Persahabatan kita, ketika sahabat itu bisa saling memberi. Saling memberi. Tetapi bagaimana kalau kita sudah tidak mampu saling? Kalau kita hanya menerima, ada saat sahabat kita akan bosan dengan kita. Dan mereka akan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan, bahkan ketika kekuatan kita sudah habis, Tuhan setia. Tuhan selalu bersama kita. Dan lebih parahnya, ketika kekuatan kita habis, justru pada waktu kita bisa tahu bahwa ternyata banyak orang tidak suka pada kita. Banyak orang yang memusuhi kita. Walaupun ketika kita punya kekuatan, ketika kita punya kekayaan, ketika tubuh kita masih sehat, mereka tidak berani terang-terangan memusuhi kita. Tetapi ketika kekuatan kita habis, ketika kekayaan kita habis, ketika kesehatan kita habis, orang-orang yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya iri dan memusuhi kita, mereka semua bangkit. Lihat di sini ayat 10. Sebab jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis, sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku.
orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejarlah dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Berarti sidang jemaat begini, sejak dari kandungan, sejak masa kecil, dan bahkan sampai masa muda, semua orang mengetahui bahwa Tuhan menyertai pemazmur. Dan mereka tidak kenal sungguh-sungguh Allah dari pemazmur. Mereka pikir ketika pemazmur sudah tua, Allah tidak bisa pakai. Dan orang kalau sudah tidak bisa pakai kita kan dibuang kan? Ya kan? Mereka punya konsep manusia bahwa kalau sudah tidak bisa menolong, tidak bisa dipakai, sudah buang aja. Mereka tidak kenal Allah dari pemazmur. Mereka tidak kenal Allah dari kita. Bahwa ketika kita sudah tidak mampu apa-apa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan semakin kita lemah dikatakan, kasih karuniaku itu cukup bagimu. Musuh-musuh pemazmur berpikir Allah telah meninggalkan dia. Ini kesempatan kita untuk menghancurkan. Tetapi pemazmur mengatakan ayat 12, ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celaka. Pemazmur hanya bisa berdoa memohon Tuhan. Jangan jauh Tuhan, jangan menjauh Tuhan. Tolong aku. Biarlah rencana jahat mereka berbalik kepada mereka sendiri. Semakin kita lemah, semakin itu menjadi saat yang tepat untuk mengajar kita bahwa inilah waktunya kita sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Oh, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, ketika Daud sudah mengatakan berdoa supaya orang-orang yang memusuhinya mendapat malu, habis lenyap, berselubungkan celah dan noda. Sebaliknya, pemazmur ayat 14 mengatakan, tetapi aku senantiasa mau berharap. Berharap pertolongan Tuhan. Berharap berkat-berkat Tuhan. Berharap pembelaan Tuhan, berharap mujizat dari Tuhan. Dan dalam pengharapan itu, dalam pengharapan kita akan berkat-berkat Tuhan, dalam pengharapan kita akan kesembuhan dari Tuhan, pengharapan kita akan pertolongan dari Tuhan. Ketika sementara kita berharap, pemazmur katakan, dan aku menambah puji-pujian. Ketika kita berharap, jangan sedih. Karena tidak segera terkabul, justru tambahkan puji-pujian. Sudah nyanyi sepanjang hari. Oh iya, mungkin belum keras. Nyanyi aja dengan keras. Pak, kalau keras nanti ketahuan kalau suaranya fales. Yakinlah Tuhan mendengarkan kita dan kelihatan semakin keras walaupun fales kata Tuhan. Luar biasa. Lo orang rencananya Tuhan aja beda jauh sama rencana manusia kan, rencana Tuhan sama manusia. Apalagi penilaian Tuhan dengan manusia, beda. Kita kan tidak perlu penilaian juri Indonesian Idol kan? Tidak perlu. Kita perlu penilaian Tuhan.
Di mana ketika kita menyanyikan, semakin fales kelihatannya, Tuhan goyangan kakinya itu ya, entah-entahnya, itu bikin gempa bumi itu. Jangan sampai Tuhan goyang kaki dengar suara kita. Iya. Itu bisa terjadi gempa bumi di mana orang-orang benci kepada umat Allah, ya. Kalau sampai Tuhan goyang, ya. Makanya saya bayangkan Tuhan itu anteng di tempatnya itu. Ya, kalau enggak goyang sedikit. Bisa bayangkan Tuhan batuk? Ya. Malaikat ada di depannya, Tuhan batuk, mental itu pasti malaikat. Ya. Orang Tuhan katakan, diam, laut yang bergelora, diam. Bayangkan Tuhan batuk. Ya. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Dan kemudian ketika kita sudah nyanyi-nyanyi, tambah lagi. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Itu kalau sudah perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kita tidak bisa dihitung. Berarti hati kita, pikiran kita itu penuh dengan perbuatan Tuhan. Secara otomatis mulut kita itu pasti ngomong. Kita aja dapat bersatu berita aja, mulut gak bisa. Ya. Sudah dibilang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Hanya kamu loh ya. Sudah apalagi Tuhan katakan, beritakan. Ya. Ya, jangan sampai Anda justru cerita, Tuhan bilang ceritakan, Anda diem. Oh, berarti kita tidak normal. Ya. Jadi, ayo, ini sangat luar biasa loh. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Itu perbuatan-perbuatan Tuhan. Tidak bisa dihitung. Yuk Anda kalau mau terperinci aja. Anda bangun tidur mengucap syukur, sebutkan aja. Bayangkan juga satu kali tarian nafas kalau pakai oksigen berapa. Oh Tuhan, aku sudah 1 juta tarik nafas Tuhan. Betapa mulu. Banyak kalau mau diperinci loh, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Tidak bisa dihitung jelas. Apalagi kalau kita tersingkap kan. Organ-organ tubuh kita berjalan dengan baik. Di satu sisi kita bisa melihat organ-organ tubuh orang. Sekali makan cegukan. Kita bersyukur gak cegukan kan? Ya kan? Makan telur 1 sudah kentutan. Kita masih tenang. Ya kan? Ulo itu kan apa? Banyak loh perbuatan Tuhan atas hidup kita. Kita itu yang masalahnya Tuhan lakukan perbuatan besar aja tidak sadar. Apalagi soal kita tidak cegukan. Oleh karena itu saya selalu katakan, seandainya kita mulai belajar merenungkan. Oh, hati kita bersyukur, terus bersyukur. Ingat kata Tuhan kepada satu hamba yang dipercaya dengan 1 talenta. Seperti apa yang kau katakan, aku akan kerjakan seperti itu. Ingat firman Tuhan kepada umat Israel. Di dalam kitab Ulangan dikatakan, seperti apa yang kau katakan di hadiratku, aku akan lakukan. Jadi ketika kita membayangkan, merenungkan kebaikan Tuhan, dan kita bersyukur mengatakan Tuhan engkau baik, maka kita akan menerima kebaikan.
Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan aku dan aku percaya Tuhan, Engkau adalah penyembuhku. Maka selamanya Tuhan akan menjaga kesehatan kita. Ayat 16. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Loh, ini luar biasa. Pemazmur sudah tua. Musuh-musuhnya bangkit. Dan pemazmur katakan, aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Loh, ini pemazmur sudah tua. Tetapi semakin pemazmur semakin tua. Bukannya dia semakin ditinggalkan Tuhan dan dia mengalami kehampaan. Tetapi semakin tua, dia semakin menyadari akan hadirat Tuhan, akan kuasa Tuhan. Sehingga dia mendeklarasikan, aku datang dengan keperkasaan Tuhan. Justru dalam kelemahanlah, kata Tuhan, kasih karuniaku sempurna. Semakin kita lemah, anugerah Tuhan akan dinyatakan semakin limpah atas hidup kita. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja, supaya lebih mudah. Saya mau katakan, aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan nama-Mu. Jadi tujuan Tuhan memberikan keperkasaan, memberikan kuasa, memberikan kemampuan kepada kita, tujuannya supaya kita mempermuliakan Tuhan. Sampai ayat yang ke-18. Kita akan berhenti di ayat yang ke-18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Jangan tinggalkan aku Tuhan, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Sidang jemaat, pengalaman kita jangan dibawa mati. Pengalaman kita dengan Tuhan harus diceritakan kepada anak cucu kita, kepada generasi di bawah kita. Jangan hanya diam. Jangan hanya diam. Di sini luar biasa. Sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku bisa menceritakan tentang, supaya aku bisa terus bersaksi. Ya. Mungkin kita tidak bisa kemana-mana, tetapi kekuatan perkataan itu bisa mengubahkan orang yang mendengar. Biarlah kita terus menceritakan akan kuasa Tuhan kepada anak cucu kita, kepada orang-orang di generasi selanjutnya, supaya seperti apa yang kita alami dengan Tuhan, orang lain juga akan mempunyai pengalaman yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita